Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum melanjut ke presentasi selanjutnya, saya melanjutkan yang tadi, ya materinya di angkatan 2000 sebenarnya seperti yang saya sebut sebenarnya harusnya 66 dulu baru ke 2000. Nah ini ulang alik ya, mundur nggak ada masalah ya. Yang penting titik temunya, titik pembicaraannya itu kita bisa mengerti. Karena kalau di angkatan 2000 itu kalian masih banyak ya bisa menemui karya-karya itu di toko buku. Walaupun toko buku sekarang sudah semakin jarang. Dulu ada Toga Mas di Mojokerto, tetapi karena yang beli itu nggak ada ya buku itu. Jarang sekali. Ya. Ini yang kadang saya mengatakan itu sedih atau gimana ya. Tapi memang buku itu jarang ya. Jangankan Mojokerto ya, Surabaya itu kembang kempis ya, toko buku itu kembang kempis. Setelah adanya COVID mungkin semakin mengerikan lagi keberadaan toko buku. Ya, ya mungkin itu ya. Kita lanjutkan lagi nanti setelah presentasi ini sudah masuk lagi. Ini siapa yang presentasi di angkatan 66? Domingas Pak Midel. Halo Domingas, sudah gabung ya? Sudah gabung dia. Domingas, Iya, Pak. ya. Siapa yang bantu share screen? Dinda lagi. Iya, Saya, Pak. iya. Nanti sekalian saya bicarakan di sini, sampaikan ke teman-temanmu ya, Dominga. Nanti ya Domingas tadi 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 pagi atau kemarin malam ya WA saya, Pak saya sudah terlanjur bingkainya 4 karena tugasnya. Ya kan gini nanti muspro gitu kan dia beli ya, yang kekeliruan gitu ya. Mis pemahaman bingkainya 4. Nah, kemudian apa dia bertanya kepada saya, apakah saya harus mengganti? Dan saya kan melihat nanti muspro ya bingkainya. Ya kayak gitulah. Saya kembalikan lagi karena tugas saya adalah A3. Maka minta izinlah kepada teman-temanmu yang sudah mencetak A3 dengan kamu mencetak A4. Kalau teman-temanmu mengizinkan, maka saya anggap eh, miss itu selesai. Ya, karena saya lebih ke arah esensinya. Walaupun memang ketika A4 itu sedikit mengurangi esensinya ya, daya tarik orang untuk melihat visual itu kalau besar itu kan orang ini lebih tertarik, maksudnya itu terhipnotis secara psikologi. Kalau kecil itu kan oh gini, kayak gitu ya. Nah itu nanti silakan dibahas juga. Yang lain mengizinkan nggak? Kalau nggak mengizinkan berarti Domingas harus cetak A3. Tapi kalau teman-temanmu rela, ikhlas mengizinkanmu, maka kamu boleh memasang itu sebagai tugasnya. Ya, silakan Domingas presentasi terlebih dahulu karena PPT sudah muncul. Iya, Pak. Terima kasih kepada Bapak Fatoni sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra dan juga teman-teman semua yang sudah hadir saat ini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Sejarah Sastra Angkatan 66. Latar belakang yaitu sastra sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan sejauh sebelum masyarakat mengenal tulisan. Sebelum mengenal tulisan sastra bersifat lisan, keberadaan pengarahnya tidak diketahui karena saat itu sastra disampaikan dari mulut ke mulut,
Seiringnya waktu, sastra Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyak tokoh yang mulai menyampaikan pendapatnya mengenai sejarah sastra Indonesia. Contohnya seperti H.B. Jasin, Taufik Ismail, Sanusi Pane, Sultan Takdir, Alicia Bana. Suatu karya sastra dianggap ideal apabila mencakup setidaknya 5 aspek. Yang pertama adalah waktu. Waktu yang dimaksud adalah periodisasi atau angkatan yang menggolongkan karya. Karya sastra tersebut baik angkatan 1920-an, 1933, 1942, 1945, 1953, 1966, dan seterusnya. Yang kedua adalah wilayah. Karya sastra tersebut harus berada di teritorial Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga adalah bahasa. Sastra Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang keempat adalah bangsa. Yang keempat adalah bahasa. Sastra Indonesia yang ideal harus dikarang oleh orang berkebangsaan Indonesia. Yang kelima adalah isi karya. Isi karya sastra Indonesia yang ideal adalah bercerita tentang bangsa maupun kehidupan orang Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, adalah lahirnya sastra angkatan 66. Munculnya sastra angkatan 66 ini adalah dengan adanya kemelut di segala bidang kehidupan di Indonesia yang disebabkan oleh aksi teror politik dan ormas-ormas yang bernaung di bawahnya. Angkatan 66 mempunyai cita-cita ingin adanya pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalam manifest kebudayaan. Tumbuhnya aksi-aksi politik di awal angkatan 66 yang dipelopori untuk memperjuangkan Tritura. Secara politikan 66 terlahir pada pergelokan politik di masyarakat dan menyelewengan oleh pejabat negara yang tidak memiliki moral, agama, dan rasa keadilan. Dengan semangat kebangkitan 66, masyarakat menolak budaya yang didominasi dengan politik. Peristiwa sastra pada masa itu adalah H.B. Jasin yang memproklamasikan sebagai sastra angkatan 66. Hasil karya sastrawan dikumpulkan dalam bukunya yang berjudul Angkatan 66 Prosa dan Puisi, yaitu dalam majalah Horizon nomor 2 tahun 1966. Pada tulisan tersebut dikatakan bahwa Angkatan 66 lahir setelah ditumpasnya pengkhianatan. Penamaan Angkatan 66 ini pun mengalami ada pendapat sebelum nama Angkatan 66
diresmikan ada yang memberi nama Angkatan Manifest Kebudayaan atau disebut Manikebu. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya ada ciri-ciri sastra Angkatan 66. Karya yang dihasilkan pada Angkatan 66 bermacam-macam ide dan warna. Contohnya, warna lokal yang terdapat pada Ronggeng Duku Parok karya Ahmad Tohari. Tema yang diangkat banyak mengenai masalah kegelisahan, batin, dan rumah tangga. Kegelisahan tersebut tersumber pada situasi budaya belum mapan dan situasi-situasi tersebut karena adanya norma politik dan norma ekonomi. Menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Menentang komunisme dan ketidakdiktatoran, sastra Angkatan 66 berobsesi menjadi Pancasila yang sejati. Yang paling dikenal adalah kumpulan sajak, Tirani dan Benteng, antologi, Puisi Taufik Ismail. Hampir seluruh tokohnya adalah pendukung utama manifest kebudayaan yang sempat berseteru dengan Lekra. Sastra tersebut merupakan sastra protes. Arti penting sajak Angkatan 66 pertama-tama bukanlah sebagai seni, tetapi merupakan curahan hati khas anak-anak muda yang mengalami kelegaan perasaan setelah penindasan. Selanjutnya, Mbak. Kesimpulan, sebagai bangsa yang besar, kebudayaan kita telah memiliki banyak sekali ragam karya sastra. Hal ini menunjukkan identitas dan eksistensi kebudayaan kita dalam gerusan zaman sebagai generasi penerus, khususnya mahasiswa, apalagi calon pendidikan, hendaknya mempelajari dan dengan saksama sejarah karya sastra yang pernah tertore dalam lembaran sejarah kebudayaan Indonesia, menjadikannya inspirasi untuk terus berkarya dalam rangka berkontribusi mengisi kemerdekaan Indonesia. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya persilakan. Saya mau bertanya, Iya, Mbak. untuk contoh sastrawan di angkatan 66 itu siapa dan karyanya yang mana? Mbak, bisa diulangi pertanyaan? Contoh sastrawan di angkatan 66 beserta karyanya.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ulan. Contoh karya sastra, contoh sastrawan angkatan 66 beserta karyanya. Sastrawan itu seperti Taufik Ismail. Karyanya menulis sebuah puisi yang berjudul Malu Aku Jadi Orang Indonesia Tirani dan Benteng. Puisi-puisi langit. Angkatan 66 ini sering dihubungkan dengan konteks politik dan sosial pada masa Orde Baru, setelah runtuhnya Orde Lama. Karya-karya sastrawan angkatan 66 adalah keberanian mengungkapkan kritik sosial dan politik secara tajam dengan gaya bahasa yang lugas dan penuh semangat perlawanan. Bisa dipahami, Mbak Ulan? Bisa, terima kasih. Sama-sama, Mbak. Apakah ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Saya persilakan. Saya. Saya izin bertanya. Apa sih yang membedakan sastra angkatan 66 ini dengan angkatan yang lainnya? Sudah, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak 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 Dinata. Mbak Mita. Mbak Mita. Maaf. Perbedaan sastra angkatan ini dengan angkatan lainnya karena angkatan sekarang lahir setelah peristiwa 1965 dan peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Semangat zamannya adalah perlawanan terhadap rezim lama atau biasa disebut Orde Lama, Soekarno, dan dukungan terhadap Orde Baru, Soeharto dengan kritik sosial dan politik yang sangat tajam. Mereka sering disebut sebagai sastrawan manifest kebudayaan karena banyak terlibat dalam manifest kebudayaan 1963 yang menolak keterikatan sastra pada ideologi tertentu, seperti Lekra yang mendukung PKI. Perbedaan dengan angkatan 45 lahir di tengah perang kemerdekaan dengan semangat patriotisme, perjuangan kemerdekaan, dan tema-tema nasionalisme. Angkatan 70 atau 80-an muncul di masa Orde Baru yang stabil tetapi represif, sehingga cenderung lebih
eksperimen bentuk refleksi diri, eksistensialisme, dan tidak terlalu frontal dalam kritik politik. Bisa dipahami Mbak Mita? Bisa, terima kasih Mbak Midel. Iya, sama-sama Mbak Mita. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Saya persilahkan. Pak, sepertinya teman-teman sudah tidak bertanya lagi. Oke. Jadi akhiri kalau gitu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, seperti yang telah saya sampaikan di angkatan 2000, ya, ini adalah ulang balik ya kita ke belakang, bergeser ke belakang satu periode di angkatan 66, ya, yang ditandai dengan tadi yang sudah disebutkan manifest kebudayaan atau Manikebu. Itu ada kalian bisa membaca isinya apa di manifest kebudayaan, kalian searching, kalian buka di sana gitu ya. Ya, memang di sini arus politik mempengaruhi sangat besar ya. Manikebut termasuk salah satunya untuk berbicara soal politik. Ya. Tadi disebutkan bahwa periode itu sulit untuk penulisan-penulisan karya kayak gitu ya. Ini spiritnya masih sama seperti di awal-awal di era Balai Pustaka gitu ya. Karena berbicara di masa Orde Baru itu agak sangat rumit gitu ya. Nah, menulis juga menjadi sulit, berbicara juga menjadi sulit. Nah, ini karena keadaan zaman. Saat ini ya, belum tidak di angkatan 2000, itu sama. Ada tantangan pada setiap zamannya. Kalau dulu menulis itu sulit karena situasinya sulit, gitu ya. Menulis kadang harus di kertas, menulis harus di mesin ketik dan lain sebagainya. Itu menjadi tantangan. Nah, tetapi kalau tantangan saat ini ketika menulis itu kebutuhan sudah semakin cepat, informasi sudah semakin cepat, teknologi sudah semakin cepat, itu akhirnya saling menggeser. Kebutuhan membaca, kebutuhan menulis juga bergeser. Itu saya tidak perlu mencontohkan orang lain, mencontohkan diri saya sendiri, ya. Ini kalau kalian melihat, ini kebetulan kan saya belum men-setting ruangan ini. Saya baru baru 2 hari yang lalu membawa barang-barang saya dari Surabaya untuk pulang ke Mojokerto gitu ya. Nah, ruangan ini kamar yang saya jadikan ruangan untuk membaca, untuk bekerja. Nah, tetapi seiring berkembangnya waktu, ruangan ini sudah tidak menjadi ruangan karena ruangan maksudnya tidak menjadi ruangan itu ini sudah bergeser, ya. Barang-barang itu sudah bertumpukan, ya. Ya, semua masuk di sini. Ini sudah tidak menjadi ruang bagi saya untuk berkreasi, untuk refreshing gitu ya. Refreshing saya itu dulu itu kan membaca. Nah, tetapi refreshing saat ini mungkin lebih mudah dengan membuka media sosial. Ya, ini menjadi tantangan tersendiri. Bahkan buku-buku saya dulu
beberapa waktu yang lalu sebelum saya pulang gitu ya, sulit mengakses buku-buku ini. Ya, coba saya berilah ini. Ini tumpang tindih dengan barang-barang kebutuhan gitu ya, buku-buku saya. Nah, ini jadi semacam ini. Ketika ini belum sempat saya bersihkan, ini penuh dengan debu. Ya, ini tantangan yang dihadapi saat ini. Sastra itu pun juga mencari bentuk baru. Kalau kalian membuka TikTok gitu ya, memasukkan kata kunci sastra, memasukkan kata kunci puisi, nah ada bentuk baru yang dimunculkan. Seperti kelompok-kelompok sastra di Jawa Barat itu bahwa membaca puisi itu hafalkan, jangan membawa teks. Nah ini deklamasi. Tetapi pola deklamasi ini ya lebih bisa diterima oleh publik 5.0, masyarakat 5.0 yang sudah syarat dengan teknologi. Ya, pola puisinya membaca seperti ini, gitu ya. Mengusap langitmu menghitung ribuan warna pelangi masa itu. Baut air, laut, air, danau, ikan asin dan perahu. Ketika pintu dermaga dibuka, ikan perloncatan mengantar perahuku berlayar. Baunya pulauku menyambutmu. Walau tidak ada lagi warung-warung yang bisa membuat kita berteduh sekedar menghilangkan dahaga. Tapi serikaya dan jambu air putih itu masih bisa kita lihat di taman, bisa kita lihat di beranda-beranda teras rumah seseorang dengan ukuran yang lebih kecil. Di atas batu-batu gunung merah, mereka mulai melangsar, menadah air langit, menunggu hujan turun untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di tanah kering yang sudah terbelah. Mencoba menakar sebanyak apa aku membawa bekal semalam. Menunggu mata kali ini seperti menunggu sumber air yang tidak pernah datang. Memandang lautmu, jarum selusin serasa tidak ada artinya. Tidakkah kau lihat camar seperti melihat burung-burung yang ada di sangkar itu? Ya, pola-pola pembacaan seperti ini muncul di TikTok-TikTok tanpa teks. Ya. Alumni sastra Indonesia, alumni pendidikan bahasa Indonesia menjadi guru dan membacakan puisi-puisi itu di depan siswa dengan frontal, dengan tanpa konsep, kayak begitu. Kondisi di TikTok saat ini ketika kita searching puisi. Itu ada algoritma yang nanti akan menunjukkan pola-pola seperti itu. Nah, ketika saya membuka TikTok, nah saya melihat Domingas yang di kelas itu merasa minder, ya, tidak mau berbaur dengan teman-temannya. Ini menjadi pertanyaan bagi saya gitu ya. Ada apa Domingas? Padahal dia punya potensi yang besar, suaranya merdu ketika mau presentasi seperti ini itu suaranya enak, kita mendengarkan itu bisa tertangkap gitu ya. Tinggal mengasah saja. Seperti ketika Laude kali pertama muncul di media sosial dengan lagu-lagunya dan suara merdunya, dengan intonasi dan nada khas daerahnya Indonesia Timur, itu menarik gitu. Dan itu ada di dalam diri Dominga dan Dominga tidak mau mengasah itu. Ketika TikTokan saya lihat dia berjoget gitu saja. Layaknya orang-orang yang ketika TikTokan itu ketemu dengan... Dulu itu kan perspektif saya juga sama. Dengan orang-orang buat TikTok itu untuk joget-joget. Tetapi TikTok sekarang ini sudah memberikan banyak hal ya. Ketika kita cari otomotif itu akan muncul. Ketika kita mencari teater itu akan muncul ya, orang-orang yang berbicara soal teater, orang yang berbicara soal buku itu juga muncul, orang yang berbicara soal kripto itu muncul, orang yang berbicara soal bisnis muncul, orang yang dapat uang dari TikTok itu juga muncul, ya semua bertebaran menjadi satu di media sosial. Nah ini tantangan tersendiri ya, seperti di angkatan 66 tantangannya menulis itu sulit karena zaman ya. Angkatan 66 mungkin memang kita tidak bisa merasakan spirit itu, kita tidak ada di masa itu. Tetapi ketika kita melihat bagaimana masa Orde Baru itu ya, bersuara itu perlu kehati-hatian, menulis itu perlu kehati-hatian, sampai akhirnya Rendra dengan puisi-puisinya bisa menggebrak para mahasiswa di Trisakti. Ya.
dia memunculkan getaran-getaran yang lebih besar, lebih dahsyat. Nah, sastra saat ini itu juga menghadapi tantangan yang seperti itu. Ya, versi TikTok memunculkan pembacaan puisi. Ya, pola-pola puisi itu mulai diterima masyarakat karena saya lihat ya views yang puisi-puisi semacam itu mulai banyak. Oh, ini ada ruang baru sastra di TikTok. Kalau di zaman 66 ya, ini akan mencari bentuk baru bagaimana sastra itu bisa tersampaikan ke masyarakat. Hmm. Ledakan-ledakan gagasan itu ketika ada diskusi mulai meledak, tapi tiba-tiba di tengah-tengah diskusi itu ada intel. Diskusi tiba-tiba surut. Jangan-jangan nanti saya berpendapat nyawa saya akan hilang. Ya. Pola-pola semacam itu kerap menghantui di era-era angkatan 66. Ya. Tapi kalau kita menyebut era-era angkatan 66, kalian bisa menemukan nama Gershon Bioch, ya, Gunawan Muhammad. Ya. Itu bisa ketemu di sana. Ya, banyak sekali, Sorry Siregar gitu ya, Subagio Sastrowardoyo, ya, Taufik Ismail, banyak yang bisa kita temukan. Bahkan lah ini Umar Khayyam, buku ini Kunto Wijoyo, ini besar di era itu. Ya. Jadi bagi saya ini membaca-baca karya sastra adalah refreshing ya. Ini tidak bisa saya temukan di media sosial untuk saat ini. Walaupun media sosial sudah mulai muncul ya di TikTok, di Instagram sastra itu sudah mulai diunggah di sana. Yang mencari bentuk di sana, mencari ruang baru, space baru. Tetapi mencari Arifin C. Nur dengan sesuatunya di angkatan 66, ya, dengan tawaran gagasannya melalui karya-karyanya, itu tidak bisa ditemukan di sekarang di era TikTok, di era YouTube, di era Instagram, di era Facebook. Ya. Arifin C. Nur mungkin hanya menggunakan Facebook saja, sehingga saya bisa melihat gagasannya melalui postingan-postingannya, gitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang eh, bisa menjawab tantangan zaman ya. Bagaimana dulu Sutarji Kalsumbakri membacakan puisi seperti orang-orang di TikTok yang saya contohkan di awal tadi gitu ya. Sutarji Kalsumbakri itu ketika membaca puisi seperti ya maksudnya audiensnya itu seperti membaca menonton konser. Semua ikut bergoyang, semua ikut mengangkat tangan, semua ikut menggerakkan kaki, tubuh dan semuanya seperti ikut konser gitu. Ketika Sutarji bergerak seperti ini, maka semuanya ikut seperti ini. Ya. Ketika membaca puisinya, ya. Sutarji Kalsumbakri atau STA itu ya. Oh, atau STA, SCB ya. Nah, seperti itu. Sutarji bisa membuat massa ikut di dalam gerakan-gerakan perpuisian dia saat di panggung. Nah, ini bisa ditemukan juga di MH Ainun Najib. Bahkan diteaterkan puisinya. Di angkatan 66 banyak orang-orang yang kegelisahan-kegelisahan itu tidak cukup disampaikan di dalam teks karyanya, tapi masuk ke bentuk-bentuk baru bagaimana puisi ini bisa berkomunikasi, bagaimana karya ini bisa tersampaikan ke pembaca. Jadi pola-pola semacam itu ya muncul walaupun setelah 66 ini masih disebut sebagai ada lagi muncul periode angkatan 70, ya, angkatan 80. Tetapi ini tidak banyak disebut di sastra Indonesia, semua dirangkum ke 66. Karena apa? Spirit zamannya tidak begitu banyak perubahan. Ciri-ciri karyanya tidak menonjol. Ya. 66, 70, 80 ini masih masa Orde Baru. Tidak banyak perubahan di sana. Lokalitas yang dimunculkan di dalam karya sastra, ya, gagasan politik yang dimunculkan di karya sastra, itu senada. Spirit zamannya senada.
Kalau masuk ke era 2000, ya spiritnya sudah mulai mencari bentuk. Saya sudah harus bebas. Di dalam menulis karya sastra saya harus bebas. Begitu di dalam batin para sastrawannya. Ya. Maka bentuk-bentuk apa yang dekat dengan saya, kehidupan-kehidupan di sekitar saya itu apa, jadi itu diangkat di dalam karyanya. Nah, di era kontemporer, di era saat ini yang teknologi serba cepat, informasi serba cepat, itu sastra juga mencari bentuknya sendiri. Ya, dipelopori oleh teman-teman di Jawa Barat itu saya baca di algoritmanya ketika membuka puisi, pola itu, teks baca puisi dengan pola suara dua di sini. Itu ditahan di sini tanpa teks. Jadi teks-teks yang ada di kepala, bacaan-bacaan yang ada di kepalanya itu dikeluarkan. Ada sesuatu yang harus aku sampaikan kepadamu tanpa harus merahasiakan kata-kata. Aku ingin terus berada di sisimu dan mencintaimu dengan rindu yang tak pernah surut. Itu terus digemakan seperti itu di TikToknya dia, di VT-nya dia. Ya, ada sanggar yang menerima les untuk baca puisi. Ya orang besar-besar gitu ya. Makanya seperti usia kalian, anak-anak dewasa, remaja, bukan anak-anak kecil yang datang ke sanggar itu. Kalian coba searching di TikTok. Pola-pola begitu tuh bermunculan. Awalnya dimulai oleh seseorang yang ada di Jakarta sebelum COVID. Dia membaca puisi lantang gitu ya, dihafalkan. Ya. Tapi dia masih membawa teks. Dia nggak disebut membaca puisi, bukan deklamasi. Jadi rebutan-rebutan makna di era media sosial itu berusaha dibangun oleh para sastrawan, oleh penggiat sastra. Bagaimana sastra itu muncul dengan bentuk baru dan mendapatkan apresiatornya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya, dalam sosiologi sastra bagaimana karya, pengarang, ya, dan pembaca itu bisa terhubung. Kalau dulu masih mengandalkan penerbit, dan sekarang dengan era masifnya media sosial, ya, bagaimana karya atau gagasan ini bisa tersampaikan kepada masyarakat? Ada yang pola seperti tadi, gitu ya. Kemudian ada pola yang masih lama, ada diskusi, mereka mengupload foto diskusi, ada yang masih seperti itu. Nah, inilah tantangan zaman, perubahan-perubahan zaman yang terus membawa perubahan juga di dalam sastra Indonesia. Ya. Sekarang saya mencari toko buku di dulu sempat senang ya, sempat senang di 2018-an gitu ya. Oh, ada toko Toga Mas, ada Gramedia. Sekarang mungkin tersisa Gramedia di Sunrise Mall ya. Saya sudah tidak lama tidak berkunjung ke sana. Apakah masih ada atau juga tutup? Sama dengan Toga Mas. Saya nggak perlu ke Surabaya, nggak perlu ke Malang gitu ya untuk masuk dan merasakan rekreasi. Jadi kalau saya masuk ke dalam ruangan penuh buku itu seperti saya berekreasi, mendapatkan kesegaran, mendapatkan sesuatu gitu ya. Walaupun kalau sekarang kan bisa membaca di mencari di Shopee, di Tokped, bahkan di TikTok itu juga bisa belanja buku. Tapi aura rekreasi ketika masuk ke perpus, masuk ke toko buku, baca buku, tempatnya adem, ada tempat duduk kayak gitu ya. Itu nggak bisa diwakili oleh media sosial. Ya. Pola-pola itulah sekarang ya saya sebut sastra sedang mencari bentuk baru di era digital. Ya. Dengan masyarakat